saya sedang menimba ilmu di satu tempat, tetapi di tempat itu saya dilecehkan. Halo Sobat Perempuan dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan YouTube channel GBP Jember TV. Saya Sulis dan kali ini saya bincang-bincang dengan namanya adalah Latar, Latar ini seorang mahasiswa ya. iya mahasiswa baru, Eh, baru masuk tahun kemarin. oh, jadi Latar jadi mahasiswa sudah tahun kedua ini ya. Iya, tahun kedua. Latar ini adalah seorang mahasiswi yang berani speak up bahwa dia pernah menjadi korban pelecehan seksual. Jadi dia sekarang berani speak up, bisa bercerita kepada kita, dan nanti kita akan kulik-kulik apa kemudian langkah dia berikutnya. Dia ini sudah menjadi bukan lagi korban, tapi menjadi penyintas. Seseorang yang terus menjadi tegar, menjadi kuat setelah terjadinya sesuatu yang tidak menyenangkan. Ceritanya gimana itu waktu itu? Jadi ceritanya awal itu terjadi saat kelas 2 SMK. Di situ karena di sekolahku dulu itu adalah kelas 2 itu kita ada program magang. Oh, Gitu. program magang biasanya di perusahaan atau di Di lembaga apa gitu ya? perusahaan. Perusahaan. Berhubung Latar ini dari jurusan ini ya, teknik bangunan. Oh. Jadi magangnya awal itu bulan-bulan pertama ada di kantor. Terus setelah itu karena kita sebagai orang teknik juga perlu tahu kondisi lapangan, jadi ditempatkan di proyek seperti itu. Nah, terus yang Proyek pembangunan gedung di Jember. Nah, terus terjadi hal itu ada di proyek. Jadi waktu itu ini ya terjadi hal tidak mengenakan yang dilakukan oleh pekerja di lapangan atau bisa kalau 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 bahasa Jember ini dinamain tukang ya. Oh, Pak Tukang. Bapak tukang ya mungkin melihat video ini ya supaya ya. dijadikan pelajaran karena apa? Bapak tukang kan pastinya punya istri di rumah, punya anak juga, punya saudara, apalagi kalau punya adik perempuan, bayangkan di luar sana keluarga perempuan Anda itu dilecehkan gimana gitu perasaannya. Pasti tidak terima kan? Sama halnya jika keluarga saya tahu saya sedang menimba ilmu di satu tempat, tetapi di tempat itu saya dilecehkan. Pasti keluarga saya tidak terima gitu. Tapi untuk hal ini keluarga saya sampai sekarang tidak tahu. Jadi gimana nanti kalau video ini Tidak, dikasihkan? tidak apa-apa. Dijadikan motivasi, terus juga apa ya? Ya mungkin dibuat pelajaran buat saya pribadi, buat keluarga, buat semua orang supaya tidak terjadi lagi iya, ya pada perempuan lain. Iya gitu. Jadi di saat siswa melakukan PKL, praktek kerja lapangan, di situ rawan terjadi kekerasan atau pelecehan seksual. rawan sekali karena memang banyak bertemu orang banyak dan kita tidak tahu ya pikiran orang terhadap kita seperti itu. Iya, berarti penting juga ya bagi sekolah untuk melindungi siswanya agar tidak menjadi korban kekerasan seksual saat PKL keluar sekolah. Iya, Ini kemudian perlu dipikirkan, ini persoalan yang serius. Bagaimana sekolah melindungi, membekali dan melindungi para siswanya agar tidak menjadi korban kekerasan seksual saat PKL. Dan juga mungkin buat teman-teman di luar sana yang menjadi korban tapi belum berani speak up, ayo beranikan diri untuk speak up karena suatu hal yang terjadi itu bukan keinginan kita, tapi itu adalah sesuatu yang terjadi menjadi pelajaran buat diri kita sendiri, juga bisa membuat motivasi untuk orang lain untuk lebih berhati-hati, lebih menjaga diri, dan
untuk mencegah ya, supaya mencegah, tidak terjadi lagi. seperti itu. Eee, para perempuan yang mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual, seringkali dia menyalahkan diri sendiri dengan bertanya-tanya, "Salahku apa?" Kayak Iya, gitu-gitu ya. Tapi sebetulnya Anda tidak salah, yang salah adalah pelaku kekerasan seksual, pelaku pelecehan seksual itu jelas salah. Jadi teman-teman yang belum berani speak up, minimal Anda meyakini dalam hati Anda sendiri bahwa itu bukan salah Anda, yang salah adalah pelaku kekerasan itu. Kemudian mulai menguatkan diri ya, waktu iya, itu ya, menguatkan diri menguatkan ya. diri. Sebenarnya sempat waktu itu beberapa bulan menutup diri untuk ini ya, Interaksi. iya, interaksi kepada umum, tetap berkegiatan tetap, tapi untuk biasanya latar yang, ceria, latar yang sebelumnya itu suka banget ngobrol meskipun sama orang tidak dikenal, Sama orang-orang akrab, baru iya, ya, orang-orang baru akrab gitu, tapi untuk beberapa bulan setelah kejadian itu, eee, jadi berubah, membatasi diri. iya, membatasi diri sebelum setelah itu langsung apa ya, mungkin dapat pencerahan juga karena ini bukan diri aku gitu. Aku seperti itu bukan diri aku dan sangat-sangat tidak sesuai dengan latar yang sebelumnya. Jadi mencoba untuk membuka diri lagi, alhamdulillah sekarang bisa sampai sekarang jadi penyintas, bisa speak up dan alhamdulillah juga di kampus jadi duta anti kekerasan. Keren. Iya, dan itu sebuah pengalaman yang sangat tidak mengenakan, tapi mendapat, apa ya, latar sendiri mendapat hikmah yang sangat besar dan juga, apa ya, ada kalau pepatah mengatakan itu, ada emas di balik semua itu. Iya, berarti latar ini orang yang pandai, pandai bagaimana berpikir dengan sehat. Ketika terjadi pelecehan seksual terhadap dirinya, awalnya dia terpuruk ya, sampai Iya, trauma, nggak mau menemui orang lain lagi, menarik diri. semua orang pasti seperti itu. Iya, tapi seiring waktu Iya, ada ada proses yang bagus, ada proses. bagaimana kembali menerima dirinya sendiri, kembali menjadi dirinya sendiri, dan bahkan sekarang menjadi duta anti kekerasan di kampusnya. Iya, Itu alhamdulillah. dia sudah mulai menjadi memasuki era baru dalam Iya, kehidupan ya, era baru. bahwa sekarang dia memikirkan orang lain jangan sampai mengalami nasib seperti Betul. dirinya. Dia aktif memberi pencerahan kepada teman-temannya, bagaimana misalnya ke depan supaya Iya, supaya lebih tidak hati-hati. terjadi, hati-hatinya Lebih bagaimana, hati-hati. kayak gitu. Dan juga Latar pernah juga membantu teman yang ngalamin kayak gitu ya, Iya, jadi membantu juga. Wah keren ini Latar nih. alhamdulillah di balik sebuah hal yang terjadi selalu ada hikmahnya. Iya, pandai-pandailah kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik ataupun buruk. Yang baik tentu yang kita inginkan, yang Iya, buruk walaupun itu tidak kita inginkan apapun keadaannya, selalu berpikir positif untuk ke depan menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. iya. Pribadi yang bermakna, bermanfaat bagi sekitarnya termasuk bagi dirinya sendiri. Ya, Latar, terima kasih kehadirannya di studio ya. sama-sama. Baik untuk semua perempuan dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi dengan YouTube channel GPP Jember TV. Thank you, Latar. Wow. Terima kasih. Duh, keliru, Bu.